Selamat malam, Romo Heri. Selamat malam, Romo Greg, Suster Yulita, keluarga besar Vita di Indonesia, saudara-saudari kami terkasih di komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, dan juga semua saudara-saudari kami yang tercinta dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita berjumpa kembali di Zoom meeting untuk mendoakan jiwa saudari kita, Maria Septi Novitasari, dan juga saudari kita, Ella, Petronella Jawaritan. Semoga jiwa-jiwa mereka melalui belas kasih Allah beristirahat dalam kedamaian abadi. Mari kita awali doa arwah ini dengan persembahan video kisah hidup Vita bersama dengan kita semua. Silakan Fabian. Sendiri kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Inyong selamat tekan, Inyong selamat tekan, Inyong selamat tekan, Inyong selamat tekan. Happy birthday, Aline. Happy birthday To Aline, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Aline. Who is Aline? Aline is the daughter of Vita. Here is Vita. Halo Vita. Semangat. Orang Lampung itu Vita artinya hidup ya. Waduh, semangat. Hati ini hanya rindu. Masakan mama yang paling juara. I love you, Mom. I love you. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku.
rindu. Keluarga besar almarhum Vita yang terkasih, tentunya ada banyak ungkapan duka cita atau bela sungkawa yang pasti Anda terima. Untuk menyempurnakan itu semua, saya ingin mengucapkan yang sebaliknya. Selamat berbahagia karena Vita sudah tidak menderita lagi. Vita, engkau telah mengakhiri pertandingan dengan kemenangan iman. Selamat berbahagia dan doakanlah anakmu dan kami semua yang masih berjuang di dunia ini. Salam Agustinus Kuntoro. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dari hidup Vita, anak saya Derin, dia belajar bahwa hidup ini ada awal dan juga ada akhir. Dan yang terpenting adalah proses bagaimana Vita memaknai hidupnya dengan baik. Dan Derin juga belajar bahwa saat yang paling damai adalah saat di mana Vita sukses memperjuang sehingga Vita dimampukan untuk memulai satu hidup baru dengan sempurna. Kematian bukan titik akhir, malah titik baru menuju hidup yang lebih baik. Untuk keluarga besar Vita di Indonesia, saya atas nama Peduli Kasih Hong Kong mengucapkan turut berduka cita, tetapi di saat yang sama kami juga mengucapkan turut berbahagia untuk kita semua karena Vita sudah menang dalam hidupnya. Terima kasih untuk Vita, semoga semangat hidup Vita terukir di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati. Vita yang terkasih, Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong sangat bersedih dengan kepergianmu. Penderitaanmu yang cukup panjang khususnya selama di Hong Kong telah berakhir. Semoga engkau berbahagia di surga dan teruslah menjadi pendoa bagi kami di tanah rantau, bagi keluargamu, khususnya bagi anakmu Alin. Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Bunda Maria merestui kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikian video persembahan mengenai hidup Vita bersama dengan kita semua. Dari video tersebut bisa kita lihat bagaimana Vita telah membagikan energi positifnya selama dia hidup kepada kita semua, juga terutama kepada survivor cancer yang berada di sekitar dia. Berikutnya mari kita simak bersama sharing singkat dari Alin, salah satu volunteer dari Peduli Kasih Hong Kong yang memberikan pendampingan pastoral kepada Vita selama dia sakit di Hong Kong. Silahkan Alin. Saya percaya dalam setiap perjumpaan ada skenario terindah yang Tuhan telah siapkan. Begitupun dengan perjumpaan saya dengan Maria Septi Novitasari. Saya ingat hari itu
Bu Adis bercerita pada saya tentang temannya yang didiagnosa terkena kanker. Saat saya tahu kanker yang dihidap oleh Vita, jujur ada sedikit penolakan untuk menerima mendampingi. Karena saya trauma sekali dengan kanker lidah. Karena saya baru saja dalam kurun 3 bulan kehilangan seorang teman baik saya terkena kanker lidah. Tapi begitu Vita datang di depan saya, kami berbincang sebentar, dan saat dia memutuskan untuk tidak mempercepat pengobatannya, saya sempat sangat mendesak dia untuk pergi ke dokter hari itu juga. Tapi dia percaya, enggak Mbak, diagnosa dokter masih jauh. Saya masih bisa tanpa dipotong semua. Tapi Tuhan berkata lain saat akhirnya dia datang hari itu untuk periksa, dan saat itu Bu Adis mendampingi, diketahui kankernya sudah sangat parah dan harus dipotong semuanya. Dokter memberi pilihan 2 hal, tapi dengan berat hati, Vita memutuskan memotong semuanya dengan pertimbangan ingin sembuh dan kembali sehat. Di perjuangan-perjuangan ini, saya begitu paham betapa sakit dan perihnya Vita. Saya ingat malam itu adalah jam 7 malam, saya datang ke Bangsal karena Vita tidak mendapatkan kamar. Jadi dia tidur di lorong. Saya datang dan dengan menahan tangisnya dia bilang bahwa saya sudah ambil keputusan Mbak Alin, saya akan potong semua. Kemudian ada satu hal yang saya ingat sekali, malam itu dia bilang, Mbak Alin, hari ini, malam ini adalah suara saya yang terakhir. Sesudah ini tidak ada suara lagi. Tolong rekam di ingatan Mbak Alin suara saya. Dan kami pun bertangisan di Bangsal malam itu. Sampai suster menyuruh saya keluar karena jam besuk sudah habis. Di perjuangan-perjuangan dia dalam menghadapi kanker, dia selalu membagikan setiap bagian cerita dia kepada teman-teman baik di Facebook maupun di grup survivor kanker. Dia selalu meyakinkan kita untuk berjuang di saat kondisi apapun. Bahkan saat dia datang lagi kepada kita untuk menjelaskan bahwa dia terkena kanker yang kedua. Dilema ini saya alami karena saya juga mengalami itu. Betapa ketakutan saya adalah sama dengan ketakutan dia. Betapa harapan kami semakin menipis. Tapi melihat dia tetap semangat berjuang, datang ke rumah sakit sesuai jadwal, dan selalu mencari tahu pengobatan yang terbaik, akupuntur, apapun itu. Dan saya selalu ingat ceritanya bahwa dia masih memiliki jalan panjang bersama anaknya dan orang tuanya. Tanggung jawabnya masih banyak. Selalu semangat itu yang dia ungkapkan kepada saya, bahkan di saat-saat sakit. Menjelang akhir untuk menuju pulang saat dokter menyatakan sudah tersebar kemana-mana kankernya, dia masih tidak patah harapan. Dia masih mau mencoba untuk melakukan radioterapi. Sampai terakhir dokter bilang bahwa pengobatan ini pun tidak berhasil membantu dia. Kemudian dia bilang, saya ingin pulang bersama anak saya. Dia bercerita tentang ulang tahun anaknya yang sudah dekat, harapan-harapan keluarganya, ingin bersama adik-adiknya, ingin menikmati hidup. Bahkan kami berjuang untuk memiliki tetap harapan untuk memulangkan dia dalam keadaan apapun. Berulang kali kita terkena masalah saat pemulangan, baik tentang obatnya, baik tentang keadaan Vita sendiri yang naik turun, tapi tangan Tuhan selalu membantu kami. Sampai akhirnya hari itu, hari Kamis, kita siap untuk pulang. Tapi di pagi itu saya dapat kabar lagi dari staf KJRI, obatnya tidak bisa masuk. Kami berjuang lagi mengurus dari awal semua kepentingan. Sampai hari Sabtu akhirnya dengan bahagia Vita bisa pulang bertemu keluarganya. Satu yang saya ingat dari Vita saat sakit adalah saya hanya ingin berbagi cerita saya. Saya berharap orang mengenal perjuangan saya dan tidak menyerah seperti
orang-orang yang pergi mendahuluinya. Dan dia sampai detik terakhir pun dia bilang, saya masih berjuang Mbak Alin, saya masih berjuang, saya belum menyerah. Kemudian saat pulang dia bilang, Mbak Alin, kalaupun saya pergi, tolong sampaikan bahwa saya tidak menyerah. Saya tetap berjuang, hanya saya pulang. Dan di kesiapan ini saya sangat bahagia. Di saat saya merasakan sakit saat mengalami ditinggal oleh beberapa orang, tapi saat ditinggal oleh Vita, saya tidak mengalami sakit itu. Saya bahagia, dia sudah selesai berjuangnya dan pulang ke rumah Bapak. Untuk Alin, semoga Alin bangga dan bahagia mempunyai seorang mama pejuang hebat yang memberi inspirasi bagi kami. Dan terima kasih Vita untuk hadir bersama kami, berjuang bersama kami untuk melawan sakit yang kita alami sebagai pejuang kanker. Begitu saja dari saya. Saya sangat bangga bisa terlibat dalam perjuangan Maria Septi Novitasari. Oke, terima kasih Alin, terima kasih untuk sharingmu yang luar biasa, perjuangan hidup Vita, semoga hidup Vita, semangat perjuangannya terukir dalam hidup anaknya, Alin, dan juga hidup kita semua. Berikutnya ada satu lagu persembahan dari Derin, lagu ini judulnya Anima Christi. Ini adalah doa Anima Christi yang kita doakan bersama-sama pada saat Vita terakhir di Hong Kong, juga di saat perjalanan Vita dari Hong Kong pulang menuju Jakarta dan juga Jakarta menuju Lampung. Untuk grup Legio Maria, grup lektor pendoa KKIHK, grup Mistagogi, Inisiasi, dan semuanya, kalian semua telah mendoakan doa ini bersama-sama untuk Vita, agar darah Kristus membungkus dia pulang sampai di Lampung. Mari kita simak bersama dan kita bisa berdoa juga dalam hati kita masing-masing, doa Anima Christi. Silakan Derin. Slowly. Yeah. Okay. Now.
Iya. Oke, terima kasih Derin. Thank you Derin. Sorry tadi video saya off, maaf semuanya. Oke, mari kita lanjutkan dengan memulai doa arwah ini. Silakan Romo Heri, kita mulai doa arwah ini dengan tanda salib dan doa pembukaan oleh Romo Heri waktu kami berikan. Terima kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena itu, mari kita lanjutkan doa untuk keselamatan kekal dari kekasih kita, sahabat kita, Vita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala penghiburan, melimpahkan penghiburan kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, di hadapan kerahiman ilahi, kita memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber kehidupan, sumber kebangkitan, Engkau telah menghadirkan Vita kepada keluarganya. Engkau juga telah menghadirkan dia di dalam komunitas kami, khususnya di tanah rantau Hong Kong ini. Perjalanan hidupnya, ya Tuhan, adalah sebuah anugerah bagi kami. Karena di tengah situasi khususnya penderitaan karena kankernya, dia telah bersaksi bahwa Engkau ada dan berjalan bersama dia. Dan kami yakin dan percaya, ya Tuhan, senantiasa bahwa Engkau membukakan jalan itu kepada kami yang masih bersiarah saat ini. Sekiranya Engkau khususnya memberkati keluarga yang ditinggalkan, khususnya anaknya Alin dan keluarga besarnya di Lampung. Dan tentunya ya Tuhan, semoga dia menjadi pendoa bagi kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Ampunilah segala salah dan dosanya, dan biarlah ia boleh berbahagia bersama para kudus-Mu di surga, bersama Bunda Maria. Dan ya Tuhan, bukalah mata hati kami. Sebentar lagi firman-Mu akan dibacakan dan direnungkan. Dan semoga kami dalam situasi apapun yang kami alami dalam perjalanan hidup ini, senantiasa berserah kepada kebaikan-Mu. Tuhan, inilah kami. Kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Yesus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan pertama oleh adiknya Vita, Teresia. Silahkan, Teresia. Silakan Teresia. Maaf Fabian, tolong unmute Teresia. Teresia Agustina.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih Teresia. Kita lanjutkan. Mbak Shirley Rohi sudah siap ya dengan lagu antar bacaan Bawa Daku ke Sion. Genggamlah tanganku yang hina, pimpinlah langkah kaki yang enggan melangkah dalam-Mu, Tuhan. Ku pinta ampuni dosaku, jangan indahkan segala kelalaianku. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjang. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjang. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjang. Terima kasih Mbak Shirley Stephanie. Kita lanjutkan dengan pembacaan Injil dan juga renungan oleh Romo Greg Nugroho GM. Silakan Romo Greg. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melihat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, Romo, Suster, paling tidak ada beberapa hal menarik yang bisa kita angkat. Seringkali yang tidak diangkat yang dari bacaan yang kita dengarkan bersama tadi, bacaan pertama dari surat Rasul Paulus dan juga bacaan Injil. Yang menarik dari Injil misalnya, kata Lazarus sendiri. Kata Lazarus, seringkali orang tidak, dan ada 2 Lazarus itu. Di dalam Injil itu, Lazarus yang pengemis itu, kisahnya itu, lalu kemudian Lazarus yang ini, yang dibangkitkan. Kata Lazarus, artinya kalau di dalam bahasa kitab suci, Tuhan telah menolong. God has helped. Apa namanya kalau dalam itu dalam bahasa Perjanjian Lama, tiba-tiba saya lupa. Saya tidak mencatat karena ini introduksi Perjanjian Lama. Tetapi bagi kita yang mendengarkan kata Tuhan telah menolong dalam kata Lazarus, menjadi kekuatan bersama bagi kita. Ada pesan apa sebetulnya yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita melalui bacaan yang kita dengarkan, melalui pesan dari Santo Paulus tadi kepada jemaat di Roma. Paling tidak ada 3 yang bisa saya garis bawahi juga dari sharing yang diungkapkan Bu Alin tadi. Ada 3. Yang pertama, spirit
Ada tiga, satu spirit Kristus, lalu kemudian spirit pantang menyerah yang dimiliki kita, lalu kemudian spirit komunitas yang harus kita ingat lewat bacaan yang kita dengarkan. Yang pertama tentang bagaimana spirit Kristus hidup dalam diri kita melalui baptisan, lewat bacaan yang kita dengarkan, lewat perkumpulan kita bersama. Hidup manusia justru dalam kematian diingatkan kembali bahwa tidak terbatas. Bahwa tubuh kita adalah milik bumi, kita akan kembali ke tanah, betul. Tetapi untuk memiliki hidup abadi di surga. Dan kita percaya melalui baptisan yang dialami saudari kita tercinta, saudari kita tercinta telah mendapatkan tempat terbaik di sisi Yesus. Yesus telah menyiapkannya. Dan inilah juga yang menjadi spirit Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua. Dijanjikan oleh Yesus. Dan kita mengimani janji itu. Maka abadi dalam Tuhan itu bukanlah khayalan. Buktinya apa? Buktinya ini. Semangat. Nah, spirit itu semangat. Spirit itu juga berarti roh. Spirit itu juga berarti sesuatu yang membuat kita berkobar-kobar, api. Kalau kita mengingat dulu bacaan Emmaus itu, bukan para rasul yang mendapatkan penampakan Yesus. Bukankah ketika dia mengungkapkan kepada kita tentang cerita kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Nah, inilah juga yang dialami tadi Bu Alin. Meskipun ada kesedihan, tetapi bara api semangat untuk melanjutkan hidup terus. Nah, ini spirit Kristus yang kita hidupi inilah yang juga menjadi kekuatan kita. Dan harus kita garis bawahi dalam peristiwa kematian, dalam peristiwa akhir hidup manusia. 13 Agustus yang lalu, saudari kita meninggalkan kita. Tetapi akan ada masanya, giliran saya, giliran Anda, dan kita tidak perlu takut untuk itu, karena Kristus telah menunjukkan jalan kebangkitan yang akan menjadi jalan kita juga. Hidup tidak berakhir, hidup hanya diubah, disempurnakan. Yang kedua, spirit pantang menyerah yang dimiliki oleh saudari kita. Luar biasa, tadi pagi saya sempat hampir lebih dari 1 jam bercerita bagaimana perjuangan saudari kita tercinta Vita, juga orang-orang yang mendampingi yang mendapatkan semangat dari perjuangan itu. Survivor tidak hanya memberikan semangat pada orang-orang yang sama, yang mengalami persoalan yang sama, yang mendapatkan CA, tapi juga orang-orang yang mendampingi juga tersemangati oleh hidup kita. Bagaimana dia tidak menyerah hingga akhir. Bagaimana dia terus berbagi lewat Facebook, lewat sosial media yang dia sebarkan. Lewat, kalau sebelum difoto, saya sudah bagus enggak ini kalau difoto. Nah, mungkin sederhana, tetapi dengan begitu pantang menyerah itu ditunjukkan oleh saudari kita tercinta kita hingga titik darah penghabisan, hingga perjuangan itu telah diterima Tuhan. Nah, inilah juga yang ketangguhan inilah yang menjadi semangat spirit kita, yang juga harus kita garis bawahi dan kita miliki sebagai bagian cinta kita, cinta saudari kita tercinta pada kita, komunitas. Saya tidak mengenal secara langsung, tetapi mendengar bagaimana ceritanya, saya pun tersemangati sebagai seorang beriman. Yang ketiga, spirit komunitas. Iman tidak pernah berdiri sendiri, iman tidak pernah hadir untuk dirinya sendiri, iman tidak pernah egois.
Dan itu ditunjukkan betul-betul oleh saudara kita. Bagaimana dia ingin berbagi terus-menerus. Bagaimana ia ingin menyentuh, merangkul. Tadi pagi sempat diceritakan bagaimana saudari kita ini dikenal sebagai orang yang terus bersemangat bercerita. Ngobrol ketika dia sehat dan sebagainya. Dan itu menjadi kekuatan komunitas yang di sekitar dia untuk merasakan semangat dalam hidupnya. Dan inilah juga yang bisa menjadi kekuatan bagi kita. Tadi kalau kita perhatikan betul-betul dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kita sebagai satu kekuatan umat beriman disemangati oleh Kristus. Dan Kristus itu hidup dalam diri kita. Kita menerima, seringkali kita tidak sadar bahwa kita menerima tubuh Kristus. Dan kita mengatakannya amin. Masuk di dalam hidup kita. Kita berlutut di dalam gereja. Kita menjadi tabernakel yang hidup bagi sekitar kita. Kita menjadi tabernakel dalam hidup keseharian kita. Dan inilah pesan yang paling indah. Komunitas kita pernah mendapatkan cinta begitu besar dari Tuhan melalui hidup teman kita, sahabat kita, ibu kita, saudara tercinta kita. Tidak kebetulan bahwa vita artinya kehidupan. Maka vita akan tetap hidup dalam iman kita. Vita akan tetap hidup dan dikenal sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang pantang menyerah di tengah komunitas kita. Semoga bacaan yang kita renungkan, ingatan bersama, ingatan komunitas yang kita kuatkan bersama saudara kita tercinta kita, tidak membuat kita bersedih, tetapi membuat kita punya kekuatan, kesatuan kekuatan untuk beriman lebih dalam. Dan inilah saat-saat terbaik. Ketika kita tidak lagi bisa berjumpa secara fisik, tetapi sungguh luar biasa, saya yang di Malang bisa bertemu dalam iman bersama dengan saudara-saudari yang terkasih di Hong Kong, karena kita, karena kehidupan. Semoga malam ini menjadi kekuatan bagi kita untuk maju terus dalam Kristus, pantang menyerah dalam komunitas kita, bersama Sang Kehidupan, Sang Vita. Mari kita hening sejenak, 30 detik atau 1 menit untuk merasakan bahwa Tuhan betul-betul hadir dalam hidup kita melalui saudari kita tercinta. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan kita di Indonesia dan dimanapun. Semoga mereka juga mendapatkan rahmat kekuatan karena cinta Tuhan melalui saudara kami tercinta kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Romo Greg. Kita lanjutkan dengan doa umat yang akan dibacakan oleh Bu Adis. Silakan Bu Adis. Oke. Iya, silakan Adis, Bu Adis. Terima kasih Natalia. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah
yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Bagi saudara kita Maria Septi Novitasari, karena pembaptisan ia telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, ia terima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan mengganjar segala kebaikan-Nya dengan anugerah berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh keluarga Vita di Indonesia maupun saudaranya yang ada di Hong Kong, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kepercayaan kita jangan goncang karena cobaan, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita yang ditinggalkan di dunia ini kelak bertemu kembali dengan saudara kita Vita di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga saudara kita yang telah dipanggil Tuhan menikmati kebahagiaan kekal dan kelak menjemput kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh umat Allah, semoga semua warga memberi kesaksian tentang kebangkitan dengan sikap cinta kasih dan semangat berkorban. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan, kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Romo Heri, silakan beri doa penutup dan berkat penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah khususnya kebersamaan kami pada malam hari ini walaupun melalui virtual untuk mendoakan keselamatan kekal hamba-Mu Vita dan saudari kami Ella. Tuhan, terima kasih untuk kesediaan hati semua umat-Mu
untuk waktu yang mereka berikan, untuk cinta yang mereka tunjukkan. Dan tentunya ya Tuhan, melalui firman-Mu yang dibawakan oleh Romo Greg, kami dikuatkan dalam duka ini, khususnya untuk keluarga besar dari kekasih kami Vita. Semoga kami yang masih bersiarah di dunia ini ya Tuhan, dengan segala situasi yang kami alami khususnya COVID-19 ini, kami dikuatkan, diteguhkan, dan tetap percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi mereka yang percaya kepada jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semoga kami juga, khususnya pada malam hari ini, istirahat kami dan pekerjaan kami di hari esok, keluarga-keluarga, anak-anak muda, anak-anak sekolah, dan seluruh umat perantau, senantiasa Kau lindungi, Kau jaga di bawah kaki salib-Mu, agar setiap perkataan dan perbuatan kami menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu melalui tangan hamba-hamba-Mu para imam, Romo Greg dan Romo Guntoro, kita semua memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, khususnya keluarga dari Vita, perjalanan hidup kita selanjutnya, dengan perjuangan yang ada, dan rencana-rencana kita di hari esok, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Heri, terima kasih Romo Greg, Romo Guntoro, Suster, dan semua teman-teman yang terkasih. Kita tutup doa arwah kita dengan satu lagu Magnificat untuk Vita dan untuk kita semua. Setelah lagu penutup, kita lanjutkan session kita dengan perkenalan lebih lanjut dengan Romo Greg. Oke, Darin, are you ready? Yeah. Oke, thank you Darin. Terima kasih semuanya. Ya. Kita lanjutkan dengan perkenalan dengan Romo Greg, Romo Heri. Ya, oke. Romo Greg, silakan. Mungkin Romo Greg bisa memperkenalkan diri. Siapa Romo Greg, dari mana asal-usulnya. Silakan Romo Greg. Selamat malam semuanya. Nama saya Gregorius Nugroho, CM. Saya Imam Vincentian. Saya tinggal di Malang sekarang. Sejak 16 Juli yang lalu saya sudah pulang, kembali ke Indonesia. Saya mengajar di Institut Pastoral Indonesia dan juga STFT Widya Sasana Malang. Saya jadi bagian dari Formatio, menjadi formator untuk frater-frater CM di Malang, khususnya unit De Paul untuk mahasiswa frater S1. Saya berasal dari Kediri,
Mungkin ada yang dari Kediri, Tulungagung, dan sekitarnya, seliranya sama, pecel. Apalagi bapak saya dari Ponorogo, bapak saya meninggal tahun 2017 yang lalu, stroke 7 kali bapak saya itu. Ibu saya dari Solo, jadi kalau di Jawa itu Ponorogo itu Bataknya Jawa, jadi antara Solo itu pasir yang paling lembut gitu, jadi saya ini gabungan gitu-gitu, jadi ya kayak gini akhirnya jadi. Ya, saya tabisan tahun 2013, jadi saya masih istilahnya batuta, bawah 7 tahun, baru nanti. Sudah lewat 15 Agustus yang lalu, 7 tahun 5 Maret, jadi nanti ke-8, ke-5 itu nanti ada umur selanjutnya. Beberapa yang saya kerjakan dengan Romo CM hari-hari ini mempersiapkan untuk membuat kayak formasi ongoing formation begitu untuk Romo-Romo CM mulai dari yang 0 tabisan sampai dengan yang sakit. Nah, maka tadi itu refleksi, lalu kemudian itu dekat dengan formasi ongoing formation yang kami persiapkan. Lalu apalagi yang bisa saya ceritakan ya? 2013 saya tabisan di Sin Louis 1 dan Kristus Raja Surabaya, itu tabisan tugas pertama setelah tabisan. Lalu kemudian 2014 sampai dengan 2019 kemarin saya tinggal 5 tahun di beberapa di New York, sekitar New York, Queens, dan Niagara University. Di Niagara University saya tugas belajar untuk leadership on policy and education, sambil untuk campus ministry. Jadi ya kadang ya untuk terutama untuk yang chaplain, untuk yang ini retired employee ya. Jadi saya yang paling muda diletakkan di yang sepuh-sepuh biar mereka juga semangat. Saya sendiri juga tersemangati oleh mereka. Karena saya dekat dengan mereka, lalu kemudian ada susteran di sebelah Niagara itu yang juga akhirnya kemudian tertarik saya jadi chaplain mereka, di susteran dari Italia, dari Loreto, saya lupa. Lalu kemudian di OSF 2 itu yang kesibukan saya 1 tahun terakhir ini bersama Frater, 2,5 tahun terakhir di Niagara University. Oke. Itu saja. Nanti yang akan saya ajak bersama renungkan untuk minggu yang akan datang itu tentang ini, doa bagi orang sibuk. Terutama saya memang apa yang saya geluti itu kepemimpinan, tetapi dalam kepemimpinan spiritual ada hal-hal banyak yang sederhana-sederhana gitu bisa dipecah-pecah gitu. Salah satunya yaitu doa itu sebetulnya kekuatan terbesar bagi orang yang sibuk. Semakin sibuk orang justru semakin memerlukan doa. Karena apa? Kalau kita punya telepon saluran khusus ini bisa telepon Jokowi begitu ya. Kita bisa langsung telepon Pak Jokowi presiden itu. Nah, kita bisa langsung telepon dia, kita mendapatkan apa yang kita bisa ngomong ya. Lah, kita ini punya saluran langsung dengan Tuhan. Tapi berapa kali kita menggunakannya secara powerful betul-betul. Nah, itu yang era sekarang itu ternyata ada lucunya itu tadi. Orang-orang motivasional yang bahkan yang liberal sekalipun berbicara tentang Tuhan. Aneh. Itu yang terjadi. Tuh. Baik, terima kasih Romo Greg. Kami tunggu ya hari Minggu. Ya, hari Minggu PDK KKIHK. Iya, Romo Heri, silakan memberikan kata penutup untuk teman-teman kita semua di Facebook dan juga di Zoom ini. Silakan Romo Heri.
Baik teman-teman yang terkasih, ya terima kasih banyak kita sudah ya berdoa bersama untuk Vita, ya dan tentunya ya acara malam hari ini khususnya doa bersama ya tidak terlepas dari pengorbanan teman-teman, khusus lalu kemudian Romo Gun, lalu Alin dan semuanya yang lain, dan tentunya video yang begitu tersentuh tadi itu dibuat oleh Mbak El. Terima kasih untuk darah senimu sehingga yang membuat kita merasakan sesuatu dari video itu. Dan juga untuk teman-teman yang lain yang sudah hadir, ada 33 orang di sini dan ada sekitar ya beberapa di Facebook di live streamingnya. Terima kasih banyak dan ya kita lanjut untuk doa Vita dan juga untuk teman kita terkasih Ella yang meninggal kemarin di rumah sakit Taiwan. Jadi kita masih mengurus proses kepulangannya, ya mudah-mudahan demikian jadinya nanti. Dan teman-teman, seperti yang sudah diinfokan oleh Bu Natalia bahwa persekutuan doa kita pada minggu ini jam 3 sore bersama Romo Greg sudah memperkenalkan diri tadi. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya dan sampai jumpa di hari Minggu nanti teman-teman, baik yang di Zoom, kita bisa sampai 100 bahkan sampai 500 orang di Zoom, kita berdoa bersama-sama, dan Facebook bagi teman-teman yang tidak sempat ya karena pekerjaan dan tugas, jadi kita sama-sama satu hati, jam 3 sore dan ada beberapa teman, khususnya Mbak El juga akan men-sharingkan pengalaman yang sangat-sangat mendalam, nanti kita tunggu Mbak El akan sharing dan tentunya ada Derin, ada tim musik PDK. Jadi bersama-sama teman-teman kita sampai ketemu hari Minggu. Kepala Sin Paulo itu masih buka untuk berdoa pribadi dan teman-teman yang tidak punya tempat untuk berkumpul untuk 1-2 orang tentunya ya masih aturan yang ada 2 orang. Kalau sama sekali tidak punya tempat silakan kontak saya supaya saya siapkan tempatnya nanti. Ya, baik itu saja. Terima kasih banyak untuk Suster Yulita mendoakan jauh-jauh dari Makau dan tentunya kita semua yang sudah hadir. Oh, Suster, salam semuanya. Jadi, terima kasih semuanya yang sudah terlibat maupun yang tidak sempat hadir tetapi dengan doa-doa kita malam hari ini kita sungguh-sungguh dikuatkan. Baik teman-teman, terima kasih. Salam semuanya. Sampai ketemu pada ya persekutuan doa di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bunda Maria merestui kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo Heri, Romo Greg, Romo Gendoro, Suster, dan teman-teman yang terkasih semuanya.